Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, saudaraku yang semoga dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di pagi yang cerah ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah untuk mengkaji permasalahan yang cukup penting untuk diketahui oleh setiap muslim dan muslimah, terutama berkenaan dengan datangnya bulan Ramadan yang insya Allah akan segera kita masuki beberapa pekan lagi. Ikhwani fiddin, barakallahu fikum. Insya Allah di kesempatan pagi hari ini kita akan bahas Kitab Siyam dari kitab At-Tadhib fi Adillati Maddil Ghayati wat Taqrib. Yani Kitab Siyam dari At-Tadhib, ya, yang merupakan penjelasan dari kitab Matan Abi Suja, ya, yani kitab, salah satu kitab fikih dalam mazhab Syafi'i. Insyaallah kita akan bacakan penjelasan dari Syekh Mustafa Bugha terhadap Matan Abi Suja ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikannya sebagai ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Qala rahimahullah, qala Abu Suja, Al-Qadi Abu Suja rahimahullah, Kitab Siyam, Kitab As-Siyam. As-Siyam atau As-Saum ini secara bahasa artinya adalah al-imsak, yaitu menahan diri. Sebagaimana ucapan Maryam yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Maryam, Inni nadartu lirrahmani sauma falan ukallimal yauma insiya. Aku bernadar kepada Ar-Rahman, ya, untuk bersaum, yakni untuk menahan diriku, di mana aku tidak, pada hari ini aku tidak mengajak manusia berbicara. Jadi as-saum atau as-siyam secara bahasa artinya adalah al-imsak, yaitu menahan diri. Adapun secara istilah syar'i, as-saum atau as-siyam ini adalah al-imsak 'anil mufattirat min tulu'il fajri ila ghurubi syams ma'an niyyah. Al-imsak minal mufattirat min tulu'i syams ila ghurubihi, ya, ma'an niyyah, yaitu menahan diri dari pembatal-pembatal mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari yang disertai dengan an-niyah, dengan niat. Ya. Jadi seseorang menahan dirinya untuk tidak melakukan pembatal-pembatal. Apa itu pembatal-pembatal? Nanti kita akan jelaskan apa saja yang membatalkan puasa. Kemudian waktunya dari mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. dan disertai dengan niat. Artinya apa? Niat untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Sehingga keluar orang yang menahan dirinya dari pembatal-pembatal puasa tapi tidak diniatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini definisi asyam yang disebutkan oleh para ulama. Kemudian berkata Abu Suja rahimahullahu taala, wa syara'itu wujubi syiyam thalathatu asya'. Dan syarat diwajibkannya puasa itu ada 3 perkara. Dalam nuskah yang lain disebutkan arba'atu asya'. 4 perkara, karena memang yang disebutkan oleh beliau di sini 4. Ya. Al-Islamu wal bulughu wal aqlu wal qudratu ala saum. Yang pertama adalah Islam, kemudian yang kedua baligh, yang ketiga akil, berakal, yang keempat dia mampu untuk berpuasa. Ini 4 syarat ya, seseorang itu wajib untuk berpuasa. Kemudian kata Syekh Mustafa Bukhari di sini, al-aslu fi faridati shaum mutlaqan. Qauluhu ta'ala, dan dalil. Al-asl bermakna dalil. Ya, sering kita dapatkan para ulama mengatakan al-aslu fi hadhil mas'alah. Asal dari masalah ini maksudnya apa? Dalil dalam permasalahan ini. Al-aslu fi faridati shaum mutlaqan qauluhu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dalil yang menunjukkan wajibnya puasa secara mutlak, artinya tanpa penyebutan bulan Ramadan, adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-183. Wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikum, kutiba ay furidha, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang yang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Ini dalil yang menunjukkan wajibnya berpuasa. Kutiba alaikum ay furidha alaikum, diwajibkan atas kalian. Dan ayat ini juga menunjukkan bahwa puasa ini juga merupakan syariat umat-umat terdahulu. Karena Allah mengatakan kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana yang telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Ini tujuan dari puasa, agar seseorang itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita dapati perkara-perkara yang membatalkan puasa atau yang mengurangi pahala puasa, ini adalah perkara-perkara yang membuat berkurangnya ketakwaan seseorang. Ya, misalnya yang mengurangi pahala puasa adalah berkata-kata kotor. Ya, ini tentu akan mengurangi ketakwaan seseorang. Sehingga segala perkara yang mengurangi pahala puasa pada hakikatnya ini akan mengurangi ketakwaan seseorang. Ini dalil yang menunjukkan wajibnya puasa secara mutlak. Qala wa bi khususi shaumi Ramadan qauluhu ta'ala. Kemudian dalil yang menunjukkan pengkhususan puasa itu di bulan Ramadan adalah firman Allah Subhanahu wa taala, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum. Dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-185 Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan bulan Ramadan yang diturunkan padanya Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan terhadap petunjuk tersebut serta pembeda antara yang hak dan batil. Maka barang siapa yang menyaksikan bulan tersebut di antara kalian, maka hendaknya dia berpuasa. Ya. Di dalam penjelasannya kata Syekh Mustafa Bukhari, ya hudal linnas ay liyahtadi bihin nas ila turuqul haq li'annahu fi dzatihi hidayah. Al-Qur'an itu merupakan petunjuk manusia, maksudnya adalah agar manusia itu ya mendapatkan bimbingan dan petunjuk menuju kebenaran. Ya, untuk menempuh jalan kebenaran.
Li'annahu fi dzatihi hidayah, karena Al-Qur'an itu pada zatnya dia merupakan petunjuk. Ya, Al-Qur'an ini adalah petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda, dan penjelasan terhadap petunjuk tersebut. Ai dalailun wadhihah, ya, minal irsyad wal bayan wala siyama tamyizul halal minal haram. Dan Al-Qur'an itu juga merupakan petunjuk atau merupakan penjelasan terhadap petunjuk tersebut, yaitu dalil-dalilnya jelas, ya, berupa bimbingan dan keterangan, terutama dalam membedakan al-halal wal haram, membedakan yang halal dari yang haram. Wal furqan ma yufarriqu bihi bainal haqq wal batil, dan Al-Qur'an itu juga sebagai al-furqan, yakni yang membedakan, yang memisahkan antara al-haq dan batil. Faman syahida minkumus syahra falyasum, barang siapa di antara kalian yang menyaksikan bulan tersebut, maka hendaknya dia berpuasa. Apa maksud dari syahida minkum? Maksudnya adalah kana hadiran ay muqiman ghairu musafir. Maksudnya adalah dia hadir, mukim, tidak dalam keadaan safar. Jadi barang siapa yang tidak dalam keadaan safar, maka hendaknya dia berpuasa. Qala wa syahidul hilal aw thabata indahu ru'yatuhu, atau dia mempersaksikan adanya hilal atau terlihatnya hilal tersebut, ya, dapat dia pastikan. Ini syarat dimulainya puasa Ramadan, ya. Jadi dengan terlihatnya hilal, atau apabila hilal tidak terlihat, maka bulan Sya'ban digenapkan menjadi 30 hari. Setelahnya baru ditetapkan sebagai awal bulan Ramadan. Kata Rasulullah SAW, "Idza ra'aitumuhu fasumu, wa idza ra'aitumuhu," ya, kata beliau, "fa'aftiru," ya. "Idza ra'aitumuhu fasumu, wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru. Wa in humma 'alaikum faqduru lah." Kata Rasulullah SAW, apabila kalian melihat hilal, maka berpuasalah. Jadi yang menjadi patokan dimulainya puasa di bulan Ramadan adalah terlihatnya hilal. Kemudian kata beliau alaihi salatu wasallam, "Fa idza ra'aitumuhu fa'aftiru." Apabila kalian melihat hilal, yani di bulan yang selanjutnya, di bulan Syawal, fa'aftiru, maka berbukalah. Artinya selesai kalian dari berpuasa. Fa in humma 'alaikum faqdurulah. Tapi apabila tertutupi bagi kalian, artinya tidak tampak hilal tersebut, maka genapkanlah. Ya, genapkanlah Sya'ban menjadi 30 hari atau Ramadan menjadi 30 hari. Jadi ini cara menetapkan datangnya bulan Ramadan dan bulan Syawal. Ya. Ru'yatul hilal pada tanggal 29 Sya'ban, ya, dilihat apakah hilal itu ada atau tidak. Kalau dia terlihat, maka besoknya masuk bulan Ramadan. Kalau tidak terlihat, maka bulan Sya'ban digenapkan menjadi 30 hari. Karena bulan Hijriyah itu pilihannya hanya 29 atau 30 hari. Nggak ada bulan Hijriyah 28 hari atau 31 hari. Maka di malam ke-29 dilihat, kalau terlihat tampak hilal, maka besok mulai berpuasa. Kalau tidak tampak, baik itu memang tidak tampak sama sekali atau tertutupi mendung, maka bulan Sya'bannya digenapkan menjadi berapa? 30 hari. Demikian juga pada tanggal 29 Ramadan. Ketika tidak tampak hilal, maka bulan Ramadannya digenapkan menjadi 30 hari. Baik. Maka barang siapa yang mengetahui telah masuknya bulan Ramadan, wajib bagi dia untuk berpuasa. Ini dalil yang menunjukkan wajibnya puasa Ramadan. Qala wa ahadits. Demikian juga dalil lainnya adalah hadis-hadis yang menunjukkan puasa itu dilakukan atau diwajibkan pada bulan Ramadan. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, di mana Nabi SAW ditanya oleh seorang Arab Badui. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam lil a'rabi alladhi sa'alahu akhbirni ma faradallahu alaihi
ma faradallahu alayya minas siyam. Ada seorang Arab Badui bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasalam, "Khabarkan kepadaku apa yang telah Allah fardukan atas diriku dari ibadah puasa." Faqal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Syahrul Ramadan illa an tatawwa syai'an." Yang diwajibkan atasmu adalah puasa di bulan Ramadan, kecuali apabila engkau ingin berpuasa secara sukarela. Artinya puasa-puasa tatawwu. Ya. Ini menunjukkan bahwa puasa itu diwajibkan pada bulan Ramadan. Ya, dari lain hadisnya Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Bunyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjil baiti wa shaumi Ramadan." Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Ya. Pertama 2 kalimat syahadat, kemudian salat, ya, menegakkan salat, menunaikan zakat, haji ke Baitullah, dan berpuasa di bulan Ramadan. Ini dalil yang menunjukkan bahwa puasa itu wajibnya di bulan Ramadan. Ya. Kemudian kata beliau di sini, ya, dan syarat wajibnya puasa adalah 4 perkara. Yang pertama al-Islam. Oleh karena itu orang yang kafir tidak diwajibkan atasnya untuk puasa. Ketika dia masuk Islam, tidak ada kewajiban untuk mengqadha. Ya. Misalnya seorang baru masuk Islam, selama ini dia tidak menunaikan ibadah puasa. Apakah dia wajib mengqadha? Tidak. Kenapa? Karena puasa itu tidak wajib bagi seorang yang kafir. Qala wal bulugh wal aql. Kemudian syarat yang kedua dan ketiga, dia sudah baligh dan berakal. Ya. Seorang yang belum baligh tidak diwajibkan untuk berpuasa, akan tetapi ya para orang tua didorong untuk memerintahkan anak-anaknya berpuasa. Ya. Jadi memang betul wajibnya berpuasa itu ketika baligh, tapi anak-anak hendaknya didorong untuk berpuasa. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari hadisnya Rubayy binti Muawid, ya, bahwa ketika diwajibkan puasa Asyura, jadi sebelum kita itu diwajibkan puasa Ramadan, puasa yang wajib bagi kaum muslimin adalah puasa di hari Asyura. Nah, ketika Nabi SAW menyuruh sebagian sahabat menyerukan tentang wajibnya puasa Asyura ketika itu, maka kata Rubayy binti Muawid, ya, nahnu nasum wa nusawwimu abna'ana as-sighar. Maka kami langsung berpuasa dan kami memerintahkan anak-anak kami yang masih kecil untuk berpuasa. Jadi walaupun belum wajib bagi mereka, namun orang tua didorong untuk, ya, memerintahkan anak-anak mereka berpuasa sesuai dengan kemampuan mereka. Ya. Kapan mereka mulai kita dorong untuk berpuasa? Para ulama menjelaskan bahwa didorong untuk berpuasa ketika usia 7 tahun. Ya, dikiaskan dengan apa? Salat. Nabi SAW dalam sebuah hadis beliau mengatakan, "Muru auladakum bis shalah wa hum abna'us sab', wadribuhum 'alaiha wa hum abna'ul 'ashr." Perintahkan anak-anak kalian untuk salat ketika berusia 7 tahun. Dan pukullah mereka apabila tidak mau salat ketika mereka berusia 10 tahun. Maka dikiaskan dengan salat ini juga puasa. Jadi anak-anak didorong untuk berpuasa ketika mereka berusia 7 tahun. Dan disunahkan juga untuk memberikan motivasi kepada mereka, berikan hadiah untuk mereka, ya, sibukkan mereka dengan kegiatan yang menyenangkan sehingga mereka bisa melaksanakan puasa dengan sempurna. Namun kembali ke permasalahan kita bahwa syarat wajibnya puasa adalah al-bulugh. Ini seseorang itu hendaknya baligh baru kemudian diwajibkan atasnya untuk berpuasa. Demikian juga berakal. Oleh karena itu orang gila tidak disyariatkan untuk berpuasa. Dalil yang kata Syekh Mustafa Bukhari di sini,
hadisnya Ali bin Abi Thalib dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau mengatakan rufi'al qalamu anis thalathah atau an thalathah. Pena itu diangkat ya dari 3 golongan. Yang pertama anin naim hatta yastayqid, dari orang yang tidur sampai dia bangun. Qal wa anis sabi hatta yahtalim, kemudian dari anak kecil sampai dia ihtilam ya, sampai dia baligh. Wa anil majnun hatta yaqil, dan dari orang yang gila sampai dia berakal ya. Wa jaa mithluhu an Aisyah radhiyallahu anha, dan datang juga hadis dari Aisyah radhiyallahu anha ya. Kata beliau rufi al-qalam el muakhidat, artinya diangkat pena, artinya dia tidak dihukum ya, tidak dihukum atas perbuatannya. Ketika dia meninggalkan puasa maka tidak dihukum. Yahtalim artinya yablugh, artinya sudah baligh. Yaqil artinya yarji'u ilaihi aqluhu, artinya dia memiliki akal ya, tidak gila. Qala wal qudratu ala saum, kemudian syarat yang keempat dia mampu untuk berpuasa. Mampu di sini disebutkan oleh para ulama baik itu secara hissi, artinya secara fisiknya dia mampu, dan juga secara syar'i, artinya dia diizinkan oleh syariat untuk berpuasa. Jadi kalau orang sakit, kemudian orang yang lemah, tidak diwajibkan bagi dia untuk berpuasa. Ya. Demikian juga secara syar'i, seperti wanita yang haid, nggak boleh dia puasa. Ya, atau wanita yang nifas, nggak boleh dia puasa. Ya, kalau dia puasa berdosa. Maka syarat yang keempat, ya, wajibnya puasa dia memiliki kemampuan, baik secara hissi maupun secara syar'i. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala di qoulihi ta'ala wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan bagi orang-orang yang tidak mampu maka dia membayar fidyah dengan memberi makan orang miskin. Qala wa quri'a syudzudan yutawwaqunah ay yukallafunahu fala yutiqunah. Dalam qiraah yang syadz ya, jadi dalam Al-Quran ya terkadang ada bacaan-bacaan yang syadz, yang ganjil ya, namun maknanya sahih. Dibaca yutiqunahu, itu dibaca yutawwaqunahu ay yukallafunahu fala yutiqunah. Maknanya adalah dia dibebani ya, dibebani sebuah kewajiban namun dia tidak mampu untuk melaksanakannya, seperti orang yang sudah tua renta, orang yang sakit ya, orang yang sakit artinya yang tidak diharapkan kesembuhannya, maka dia tidak diwajibkan untuk berpuasa, namun diwajibkan baginya untuk membayar ya fidyah, memberi makan orang miskin sejumlah hari yang dia tinggalkan. Nah, bagaimana ketentuannya? Apakah fidyah itu cukup dengan beras saja 1 mud, atau dengan makanan yang siap santap, ada nasinya, ada lauknya? Nanti insya Allah kita bahas ya bagaimana pembayaran fidyah yang benar ya. Qala rawal Bukhari an Atha sami'a Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma yaqra, dan diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Atha, beliau mendengar Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma membaca wa 'alal ladzi yutawwaqunahu fidyatu ta'am miskin, dan atas orang-orang yang dibebani tapi dia tidak mampu untuk melakukannya maka dia membayar fidyah berupa makanan bagi orang miskin. Qala Ibnu Abbas, kemudian Ibnu Abbas mengatakan laisat bimansukhah ya, hukum ini tidaklah dimansuh ya. Huwa syekhul kabir wal mar'atul kabirah, ini berlaku bagi orang tua yang sudah lanjut usia, baik dia seorang laki-laki maupun wanita. La yastati'ani an yasuma, di mana mereka berdua tidak mampu lagi untuk berpuasa, fayut imani makana kulli yaumin miskinan, maka mereka berdua memberi makan orang miskin dari setiap hari yang dia tinggalkan. Jadi memberi makan 1 orang miskin untuk 1 hari yang dia
tinggalkan. Ya. Ini makna dari wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amul miskin. Artinya orang-orang yang tidak lagi memiliki kemampuan untuk berpuasa, maka tidak diwajibkan baginya berpuasa, hanya saja dia memiliki kewajiban untuk membayar fidyah berupa memberi makan satu orang miskin per hari yang dia tinggalkan. Jadi kalau dia meninggalkan misalnya 30 hari itu dia tinggalkan, maka 30 hari harus dia bayarkan, 30 orang miskin harus dia beri makan. Ya. Baik, ini yang berkenaan dengan syarat-syarat wajibnya puasa. Baik, kemudian wa faraidu shaum arba'atu asya. Kemudian kewajiban ketika puasa ada 4 perkara yang dimaksudkan oleh beliau di sini rukunnya. Rukun puasa, kapan seseorang itu dikatakan sah puasanya? Yang pertama kata beliau an-niyah, niat. Ya. Kemudian al-imsaku 'anil akli wasyurb. Yang kedua, dia menahan dirinya dari makan dan minum. Wal jima, kemudian yang ketiga, dia menahan dirinya dari jima. Kemudian yang keempat, wa ta'ammudil qai'. Yang keempat, dia menahan dirinya dari sengaja untuk muntah. Ini rukun puasa. Nah, sebenarnya kalau kita teliti kembali apa yang diucapkan oleh beliau ini, pada hakikatnya rukun puasa itu cuma 2. Yang pertama adalah an-niyah, yang kedua al-imsak anil mufattirat. Ya. Kalau kita lihat sesungguhnya rukun puasa cuma 2. Yang pertama niat. Yang kedua menahan diri dari pembatal-pembatal puasa. Apa itu pembatal puasa? Makan, minum, jima, kemudian sengaja muntah, dan pembatal-pembatal lainnya yang disebutkan oleh para ulama. Jadi ini 2 rukun dari puasa. Baik. Kemudian dijelaskan oleh Syekh Mustafa Abubakar yang berkenaan dengan niat. Bahwa niat ini hendaknya dia lakukan di malam hari sebelum fajar. Jadi untuk puasa di bulan Ramadan, yang membedakannya dengan puasa sunnah, puasa tatawwu, niat puasanya itu harus dilakukan di malam hari. Nggak bisa misalnya seseorang terdengar suara adzan subuh, dia sebelumnya tertidur. Kemudian dia belum berniat malamnya. Kemudian dia bangun ketika terdengar suara adzan subuh, kemudian langsung dia berniat. Nggak boleh. Niatnya harus sebelum fajar. Berbeda dengan puasa tatawwu. Ya. Kata beliau di sini qoblal fajar. Niat itu hendaknya dilakukan sebelum fajar. Likulli yaumin, pada setiap hari. Ini pendapat mazhab Syafi'i. Niat itu harus setiap malam. Ya, kalau di mazhab yang lain, mazhab Maliki, cukup di awal bulan. Ya, niat puasa Ramadan. Kalau di mazhab Al-Hanabilah, seingat saya, puasa Ramadan itu niatnya cukup di awal bulan, namun mustahab hukumnya untuk diulang setiap malam. Namun kalau dalam mazhab Syafi'i, niat itu harus setiap malam. Kenapa? Barakallahu fikum. Karena setiap hari puasa itu adalah ibadah yang terpisah. Bukan satu paket dari satu Ramadan sampai terakhir, tapi setiap harinya dihitung. Makanya niatnya pun harus diperbarui setiap malam. Ya. Kemudian dalilnya kata beliau, ini dalil yang digunakan oleh mazhab Syafi'i. Liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Daruqutni, ya, man lam yubayyitis siyam qabla al-fajr fala siyamalah. Dalil sharih yang menunjukkan bahwa barang siapa yang tidak berniat puasa sejak malam hari qabla al-fajr, ya, dia tidak menetapkan niatnya sebelum datangnya waktu fajar, fala siyamalah, maka tidak ada puasa baginya. Ya, berarti apa? Puasanya tidak sah.
kalau dia tidak berniat setiap malam. Ya. Nah, berbeda dengan puasa sunnah, puasa tatawwu. Kalau puasa sunnah boleh seseorang itu meniatkan untuk puasa sebelum zawal, ya, sebelum datangnya waktu zuhur. Dalilnya adalah hadis Aisyah radhiyallahu taala anha ketika Nabi alaihi salatu wasallam ya masuk ke dalam rumahnya kemudian bertanya kepada istri beliau, "Hal indaki syai'? Apakah engkau memiliki sesuatu untuk dimakan?" Kemudian dikatakan kepada Nabi, "La, enggak ada makanan. Fa inni idan sha'im." Kalau begitu saya akan berpuasa. Ini yang membedakan puasa sunnah dengan puasa tatawwu. Kalau puasa wajib dengan puasa tatawwu. Kalau puasa wajib hendaknya diniatkan dari malam hari sebelum fajar. Adapun puasa sunnah cukup bagi dia untuk berniat selama dia belum makan. Dengan syarat juga sejak waktu fajar sampai dia berniat itu dia belum makan. Kalau saya sudah sarapan pagi kemudian niat puasa nggak boleh. Dengan syarat apa? Dari pagi dia belum makan. Baik. Kemudian kata beliau, wal imsaku anil akli wasyurbi wal jima'. Dia menahan dirinya dari makan, minum dan berjima. Min tulu'il fajri ila ghurubi syams. Dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Ini waktu kita menahan diri. Ya. Jadi waktu kita menahan diri adalah terbitnya fajar. Yang ditandai dengan apa? Adzan subuh. Ya. Masuknya waktu subuh. Maka ini adalah waktu mulainya kita menahan diri. Dalilnya liqaulihi ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat ke-187, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswadi minal fajr. Dan makan dan minumlah kalian sampai jelas bagi kalian benang putih dari benang hitam berupa al-fajr. Kata beliau, al-khaytul abyad da'un nahar. Ya, benang putih artinya adalah cahaya siang. Wa khaytul aswad zulmatul lail. Adapun benang hitam artinya kegelapan malam. Wal fajru daw'un yattali'u muqtaridan fil ufuq. Yang disebut sebagai fajar adalah cahaya yang muncul secara menyebar di ufuk. Ya. Jadi bukan cahaya yang muncul satu kelipan seperti itu, tidak, tapi cahayanya itu naik menyebar ya dari arah ufuk. Ini yang disebut sebagai al-fajr. Maka ketika itulah diwajibkan untuk berpuasa. Ya. Adapun waktu imsak yang dipahami oleh sebagian orang adalah waktu untuk mulai berpuasa. Ya, ini pada hakikatnya hanya untuk ikhtiyatan, untuk berjaga-jaga. Artinya sebelum waktu fajar itu, ya walaupun sudah dikumandangkan imsak, itu kita masih boleh makan. Ya, kita masih boleh makan. Kenapa? Karena waktu kita menahan diri dari makan itu adalah ketika matahari terbit. Ya, ketika fajar itu mulai terbit. Bukan ketika waktu imsak. Ya, makanya kalau ada yang mengatakan, nggak boleh makan lagi imsak, nggak boleh. Imsak, waktu imsak itu untuk berjaga-jaga. Baik. Kemudian kata beliau di sini di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengatakan tsumma atimmus syiyam ila lail. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datangnya waktu malam. Wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid, dan janganlah kalian mencampuri istri-istri kalian dalam keadaan kalian beriktikaf di masjid. Ya, ini dalil yang menunjukkan bahwa tidak boleh melakukan jima ketika berpuasa. Dalil lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Uhilla lakum lailatas siyami ar-rafathu ila nisaikum." Dihalalkan bagi kalian pada malam-malam puasa untuk mencampuri istri-istri kalian. Berarti kalau malam itu boleh untuk melakukan
hubungan suami istri. Adapun ketika waktu siang maka tidak diperbolehkan. Ya. Qala wal jima'. Ya, ini dalil tidak boleh melakukan jima' wa ta'ammudul qai. Kemudian di antara pembatal atau di antara perkara yang harus ditahan adalah sengaja muntah. Ya, sengaja muntah. Nah, sengaja muntah ini juga membatalkan puasa. Dalilnya lamma rawahu Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man dara'ahu al-qai wa fi riwayatin wa huwa sha'im falaysa alaihi qada wa man istaqa'a amdan falyaqdi. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang muntah dengan sengaja, ya, dalam riwayat yang lain disebutkan dalam keadaan dia berpuasa, falaisa alaihi qada. Ya. Yang muntah dengan tidak sengaja, maaf. Barang siapa yang muntah dengan tidak sengaja dalam keadaan dia berpuasa, falaisa alaihi qada, maka tidak wajib baginya untuk mengqadha. Ini menunjukkan bahwa tidak batal puasanya kalau dia tidak sengaja. Misalnya dia sedang di jalan, kemudian ada truk sampah lewat, bau sekali, lalu dia muntah. Batal nggak puasanya? Enggak. Tapi kalau misalnya dia sengaja dia masukkan dua jarinya ke dalam mulutnya, kemudian dia gerakkan di dalam kerongkongannya lalu dia muntah dengan sengaja, maka ini membatalkan puasa. Wa man istaqa'a amdan falyaqdi. Barang siapa yang sengaja untuk muntah maka hendaknya dia mengqadha. Dara'ahu, kata beliau, walabahu wa kharaja duna ta'ammudin minhu. Dara'ahu artinya keluar muntah tersebut tanpa kesengajaan. Baik. Jadi ini rukun dari puasa. Jadi dia niat, kemudian menahan diri dari pembatal-pembatal puasa. Apa saja pembatal puasa? Asli beliau sebutkan. Waladhi yuftiru bihi shaimu asyaratu asya. Dan perkara-perkara yang membatalkan puasa ada 10 perkara. Yang pertama, ma wasala amdan ilal jauf abi ras. Apa yang sampai dengan sengaja kepada rongga, demikian juga ke dalam kepala. Jadi rongga itu mulai dari kerongkongan sampai ke lambung. Kalau masuk sesuatu itu membatalkan puasa. Dan rongga-rongga yang lainnya seperti pembuluh darah, sesuatu masuk ke pembuluh darah kita, ini juga membatalkan puasa. Ya. Jadi kaidahnya ketika masuk ke dalam rongga kita sesuatu, maka itu membatalkan puasa. Ya. Misalnya disuntik dia, ya, disuntik di arterinya, ya, entah itu infus ataukah obat masuk ke dalam rongga darahnya, maka ini membatalkan puasa. Ya. Demikian juga obat-obatan yang sampai kepada rongga, maka ini membatalkan puasa. Ya. Wusulul ain, dalam istilah Syafi'iyah itu wusulul ain ilal jauh, masuknya sesuatu yang bisa dirasa ke dalam rongga. Makanya kemarin ada pertanyaan, kalau swab ya namanya ya, tes yang memasukkan kapas atau apa itu ke dalam hidung kita, itu sampai rongga kan ya, sampai belakang kan ya, untuk ngambil sampel itu. Nah ini wallahu ta'ala alam, menurut Asy-Syafi'iyah termasuk pembatal puasa. Makanya kalau ingin swab itu dilakukan di malam hari, di bulan Ramadan. Ya. Kenapa? Karena masuknya sesuatu ke dalam rongga ini termasuk pembatal puasa. Ya. Qala wal huknatu fi ahadi sabilain. Demikian juga suntikan, ya, dari dua jalan. Jadi kubul dan dubur. Misalnya ada obat yang dimasukkan dari bawah, ya, ini juga membatalkan puasa. Wal qayu amdan, demikian juga muntah dengan sengaja, ini sudah kita bahas.
Wal wad'u amdan fil farj, demikian juga melakukan hubungan suami istri dengan sengaja pada farjinya. Ya, ini membatalkan puasa. Wal inzal an mubasyarah, demikian juga ya keluarnya mani karena bersentuhan, ya, karena persentuhan. Di dalam catatan kaki disebutkan ai inzalul madi bisababil lamsin au takbilin wa nahwi dzalik, yaitu keluarnya mani karena sebab persentuhan atau mencium dan yang semisalnya. Ini juga membatalkan puasa. Dan termasuk juga yang membatalkan puasa adalah al-istimna, onani atau masturbasi. Ini membatalkan puasa. Ya. Ini juga membatalkan puasa. Wal haidu wan nifas, kemudian haid dan nifas. Ya, apabila wanita di tengah hari di bulan Ramadan datang haidnya, ya, atau dia melahirkan kemudian datang darah nifasnya, maka itu membatalkan puasanya. Walaupun itu sesaat sebelum terbenamnya matahari. Ya, misalnya menjelang adzan, ya, sedang nunggu, sudah menyiapkan waktu berbuka puasa, tiba-tiba dia merasakan ada yang keluar, maka hari itu ya dia dianggap tidak berpuasa dan wajib mengqadha. Ini perlu untuk ketahui, nanti sampaikan kepada istri, ya, tanggung mas, ya, ini makanan berbuka sudah tersedia, tapi kalau memang keluar darah haidnya, ya sudah, ya, insya Allah akan Allah ganti dengan yang lebih baik. Qala wal junun, demikian juga gila. Misalnya ada orang yang punya penyakit gila setengah, ya, setengah gila. Jadi kadang datang ketidakwarasannya, kadang dia waras. Kemudian di bulan Ramadan dia berpuasa. Lalu ketika dia berpuasa tiba-tiba datang penyakit gilanya. Maka di hari tersebut ya batal puasanya. Walaupun kemudian waras kembali dia di hari yang sama. Ya, di hari yang sama dia waras kembali, maka apa? Puasanya batal dan wajib baginya untuk mengqadha. Qala wariddah, kemudian murtad. Ya. Asbabur riddah ini banyak, ya. Misalnya ada orang yang dia menghinakan Al-Qur'an atau mengolok-olok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Murtad dia. Di tengah bulan Ramadan misalnya ikut stand up comedy. Kemudian apa? Mengucapkan kata-kata kufur. Ya, maka batal puasanya. Kalau dia kembali mengucapkan syahadat masuk Islam kembali, wajib bagi dia untuk mengqadha. Ya. Qala li khuruji man qamat bihi hadal amr an ahliyatil ibadah. Karena keluarlah dia ya dari kewajibannya atau dari ahliyahnya, artinya dari persyaratan untuk melakukan ibadah tersebut. Yani wajibnya dia berislam. Baik, ini adalah pembatal puasa. Ya, demikian juga untuk hal-hal yang kontemporer, ya, seperti orang yang sakit asma. Kemudian apa? Pakai apa itu namanya? Inhaler, bukan inhaler namanya. Ya, inhaler ini juga membatalkan puasa. Ya. Suntikan, infus, ya, ini juga membatalkan puasa. Al-muhim kaidahnya ketika sesuatu masuk ke dalam rongga, maka ini membatalkan puasa. Ya. Adapun celak mata, kan kadang-kadang ikhwan pakai apa? Alkohol itu, ya, pakai celak mata, ya. Maka kata para ulama yang demikian tidak membatalkan puasa. Kenapa? Karena dia tidak sampai masuk ke dalam rongga. Ya. Adapun tetes telinga, ini kata para ulama membatalkan. Kenapa? Karena dia masuk ke dalam rongga. Jadi kaidahnya kalau dia tidak masuk ke dalam rongga tidak membatalkan, kalau dia masuk ke dalam rongga maka membatalkan. Baik, kemudian sunnah-sunnah ketika puasa. Jadi puasa yang kita laksanakan, barakallahu fiikum, akan semakin sempurna apabila sunnah-sunnahnya dilaksanakan. Ya. Di antara sunnah-sunnah puasa, kata beliau, yustahabbu fi shaumi thalathatu asya'. Ta'jilul fitr wa ta'khirus suhur
wa tarkul hujri minal kalam. Dan mustahab hukumnya ketika berpuasa 3 perkara. Yang pertama, menyegerakan berbuka. Ya, menyegerakan berbuka. Yang kedua, takhirus suhur, mengakhirkan sahur. Kemudian yang ketiga, tarkul hujri minal kalam, meninggalkan kata-kata kotor. Al-hujr, kata-kata yang kotor. Ya. Jadi ini perkara-perkara yang mustahab ketika kita berpuasa. Baik, kita bahas sekarang. Yang pertama, ta'jilul fitr. Disunahkan untuk menyegerakan berbuka. Jadi untuk berbuka justru harus bersegera. Dan dari sinilah muncul istilah takjilan. Ya, takjilan itu dari bahasa Arab. Artinya menyegerakan berbuka, tapi maknanya berubah. Takjilan menjadi apa? Makanan berbuka. Ya. Qala an Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari sahabat Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qala, la yazalun nasu bi khairin ma'ajjalul fitr. Manusia itu senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Nah, ya. Jadi menyegerakan berbuka itu termasuk kebaikan atau sebab kebaikan. Jadi jangan ditunda-tunda. Kemudian apa yang afdal untuk kita makan atau untuk membatalkan puasa kita? Maka di sini ada sunnahnya juga. Qala wal afdalu an yuftira ala tamaratin aw qalilin min ma. Kemudian yang paling afdal, yang paling baik, seseorang itu berbuka. Ini membatalkan puasanya dengan beberapa biji kurma, ya, atau beberapa buah kurma, atau sedikit air. Qalilin min ma. Thumma yusalli al-maghrib, thumma yatanawalu ta'am in aradah. Kemudian setelah dia membatalkan puasanya dengan kurma atau dengan air, lalu dia sholat maghrib. Baru kemudian dia makan apabila dia menginginkan. Jadi ini sunnahnya, ya. Makan sedikit dulu, yang penting kita batalkan, kemudian sholat maghrib, baru makan besar. Ya. Tapi kalau di Indonesia makan sedikitnya ini, ya, makan kolak. Ya, Masya Allah, ya. Kita itu sudah luar biasa keadaannya kalau dibandingkan dengan keadaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Ketika berbuka, ya, ada es buahnya, ada kolaknya, ya. Tuh, ya. Tapi yang disunahkan dibatalkan terlebih dahulu, kemudian sholat maghrib, baru kemudian dia makan. Ya. Dan biasanya juga kalau makannya itu terlalu banyak, ya, sholat maghribnya kepayahan. Banyak di antara kita kalau berbuka itu balas dendam, ya, pengen semuanya itu diisi perutnya. Akhirnya apa? Ketika sholat maghrib malas-malasan. Ya, bahkan sebagian orang karena saking kenyangnya itu sampai sendawa, ya, gitu ya. Sebelahnya mencium bau makanan yang baru dimakan. Maka yang sunnah itu afdal, kata beliau, adalah kita berbuka dengan sedikit kurma atau sedikit air, kemudian salat maghrib, baru kemudian makan apabila kita menginginkan. Qala rawa Abu Dawud wa Tirmidzi wa Ibnu Majah an Salman bin Amir radhiyallahu anhu. Diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dan Al-Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah dari sahabat Salman bin Amir radhiyallahu anhu. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana ahadukum sha'iman falyuftir 'ala tamr."
Kata Nabi alaihi salatu wasallam, apabila salah seorang di antara kalian itu berpuasa, maka hendaknya dia berbuka dengan tamar. Tamar itu kurma kering yang kita makan, itu tamar yang beredar di tengah-tengah kita. Ada yang namanya rutab. Rutab itu kurma fresh, kurma yang baru dipetik dari pohonnya. Rasanya seperti sawo, seger. Ya. Kalau yang beredar di tengah-tengah kita itu namanya tamar, kurma yang sudah dikeringkan. Ya. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila kalian berpuasa, maka hendaknya kalian berbuka dengan kurma. Jadi bukan dengan yang manis ya. Keliru, itu iklan. Ya, itu strategi pemasaran. Bukan berbuka dengan yang manis, tapi dengan kurma. Ya. Kawan-kawan dokter itu menjelaskan beda Ustaz antara kurma dengan yang manis. Kalau kurma itu dia langsung diubah menjadi energi. Jadi kita yang sudah lemes selama berpuasa begitu makan kurma berubah jadi energi. Kalau yang manis-manis ini dia agak lamban proses perubahannya, sehingga bisa jadi itu menumpuk justru jadi lemak, jadi penyakit. Beda antara kurma dengan manisan-manisan atau makanan-makanan manis lainnya. Jadi yang disunahkan itu adalah berbuka dengan kurma, bukan dengan yang manis. Jadi jangan keliru, berbuka dengan kurma. Ya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, maka hendaknya kalian berbuka dengan kurma. Fa illam yajid tamra fa alal ma. Kalau kalian tidak menemukan adanya kurma, maka berbukalah dengan air. Jadi minum air. Ya. Fa innal ma'a tahur, karena sesungguhnya air itu suci. Ya. Jadi ini yang dituntut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Qala wa rawa Abu Daud wa Tirmidzi an Anas bin Malik qala kana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yuftiru ala rutabatin qabla an yusalli. Demikian juga diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud dan Al-Imam Tirmidzi dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam beliau berbuka dengan rutabat, dengan kurma fresh, kurma segar. Ya, mungkin ada di kita, tapi jarang ya. Harus diimpor dengan tangkainya kalau ingin awet. Kenapa? Kalau nggak diimpor dengan tangkainya, ya dibawa dari Timur Tengah sampai sini jadi tamar. Tapi kalau dengan tangkainya dia masih fresh. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berbuka dengan kurma segar sebelum beliau sholat. Fa'ilam takun rutobat, fa'ala tamarat. Kalau beliau tidak berbuka dengan rutab, maka beliau berbuka dengan tamar. Dan catatan beliau memberikan catatan di sini rutobat jam'u rutbah, wahiyya wahidu rutab. Rutobat ya artinya jamak dari rutbah, yaitu apa? Satu biji kurma segar. Ya. Wa huwa tamar qabla jafafihi, yang dimaksud dengan rutab adalah tamar sebelum dia mengering. Sebelum dia mengering, mengeras, nah itu namanya rutab, basah. Antum belum pernah makan? Ya, rasanya itu seperti sawu kalau saya bilang. Ya, rasanya itu seperti sawu. Dulu waktu di Hadramaut, ya banyak sekali pohon kurma, alhamdulillah. Kadang ada yang mensedekahkan ke pondok itu rutab. Ya, jadi kita bisa merasakan. Ya, berbuka dengan rutab. Ini juga sunnah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau tidak menemukan rutab, beliau berbuka dengan tamar, dengan kurma kering. Fa illam takun hasawatin min ma. Kalau beliau tidak menemukan tamar, maka beliau minum ya beberapa tegukan air. Hasa syariba jar'an, ya jar'an. Jadi hasa artinya dia meminum beberapa tegukan air. Ya. Jadi beliau alaihi salatu wassalam, kebiasaan beliau alaihi salatu wassalam adalah berbuka dengan apa? Dengan rutab. Qabla an yusalli, sebelum beliau sholat. Jadi buka dulu, kemudian sholat. Nah setelah itu bagi siapa yang ingin makan, maka silahkan. Ya. Kemudian sunnah yang kedua, ta'khirus suhur. Ya, mengakhirkan sahur.
Jadi kalau berbuka itu disegerakan, kalau sahur justru diakhirkan, semakin mepet dengan adzan subuh. Qala rawa Ahmad fi musnadih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, annahu sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, la tazalu ummati bi khairin ma ajjalul iftar wa akharus suhur. Senantiasa umatku ini berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka puasa dan mengakhirkan sahur. Ya. Jadi disunahkan untuk menyegerakan berbuka dan mengakhirkan as-sahur. Qala wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qala, inna ma'syaral anbiya umirna an nuakhira suhurana wa nu'ajjilu futurana wa an numsika aymanana ala syama'ilina fi salatina. Demikian juga diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya kami para nabi diperintahkan untuk mengakhirkan sahur-sahur kami dan diperintahkan untuk menyegerakan berbuka kami, iftar kami. Wa an numsika aymanana ala syama'ilina fi salatina, dan kami diperintahkan untuk meletakkan tangan kanan kami di atas tangan kiri kami ketika sholat atau dalam sholat kami. Jadi ini sunnahnya para anbiya, di mana mereka diperintahkan untuk mengakhirkan sahur, menyegerakan berbuka, dan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri mereka ketika sholat. Baik. Sekarang mungkin muncul pertanyaan, apa yang dimaksud dengan ta'khirus suhur? Ya, apa yang dimaksud dengan mengakhirkan sahur? Qala wa yakunu ta'khir bihaitsu yantahi minat ta'am wasyarab qubail tulu'il fajri biqalil. Yang dimaksudkan mengakhirkan sahur artinya berakhirnya makan dan minum qubail, sesaat sebelum terbitnya matahari. Jadi jarak antara adzan subuh atau terbitnya matahari itu dengan berakhirnya makan kita itu waktunya singkat. Waktunya singkat. Jadi nggak tepat kalau orang misalnya dia sahurnya jam 2 pagi dalam keadaan adzan subuh itu jam 4:30 misalnya. Ya. Harus mendekati atau sebaiknya mendekati, walaupun sah-sah saja suhurnya. Akan tetapi yang paling utama adalah mendekati waktu sholat subuh. Ya. Kata beliau, wa an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam wa Zaid ibn Thabit tasahhara. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Zaid bin Thabit keduanya sahur. Falamma faragha min suhurihima qama Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam ila salati fa shalla. Ketika mereka selesai dari sahur, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bangkit untuk menunaikan salat, maka beliau pun salat. Ya. Jadi jarak antara selesainya makan dengan salat itu tidak lama. Qala qulna li Anas kam kana baina faraghihima min suhurihima wa dukhulihima fi shalah. Maka perawi bertanya kepada Anas bin Malik, berapa jarak antara selesainya mereka makan, selesainya mereka sahur dengan masuknya mereka berdua ke dalam salat? Qala qadra ma yaqra'ur rajuli aw qadru ma yaqra'ur rajuli ma yaqra'ur rajulu khamsina ayah. Maka Anas mengatakan seukuran ketika seseorang itu membaca 50 ayat. Ya. Jadi waktu antara selesainya sahur sama sholat atau masuknya waktu sholat subuh itu 50 ayat. Kata Syekh Khalid Muslih
menantunya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ya, para ulama di masa sekarang menentukan bahwa waktu membaca 50 ayat itu kira-kira 10 menit. 50 ayat yang tidak panjang dan tidak terlalu pendek. 10 menit. Berarti antara selesainya makan dengan waktu masuknya subuh itu sekitar 10 menit. Maka ada waktu imsak, tapi bukan berarti tidak boleh untuk makan. Hanya saja ya sahur yaitu dilakukan mendekati waktu subuh. Ya. Baik, ini sunnah yang kedua, yakni ta'khiru as-suhur. Kemudian sunnah yang ketiga, tarkul hujri minal kalam, meninggalkan kata-kata yang kotor. Ya. Jadi ini juga sunnah ketika seseorang berpuasa. Maksud al-hujr ay kalamul fahish wal batil. Ya, kasyatmi wal ghibati wa nahwi dzalik. Yang dimaksud dengan al-hujr adalah ucapan-ucapan yang keji dan batil, seperti mencela, seperti ghibah dan yang semisalnya. Nah, ini harus ditinggalkan. Ya. Karena akan mengurangi pahala puasa kita atau bahkan bisa menghapuskan pahala puasa kita, naudzubillah. Jadi yang puasa itu bukan hanya berpuasa dari makan dan minum, tapi juga berpuasa menahan diri dari ucapan-ucapan yang kotor. Ya. Kata beliau, li'anna mithla hadhil khisal la taliqu bis-shaim. Karena perkara-perkara ini tidak layak untuk dilakukan oleh seorang yang berpuasa. Sebagaimana kita katakan tadi, kita disyariatkan untuk berpuasa, tujuannya adalah untuk bertakwa, la'allakum tattaqun. Ya, agar kita itu bertakwa. Maka perkara-perkara yang dilarang ini, yang berkata-kata kotor, ini tidak menunjukkan ketakwaan, tidak layak untuk dilakukan oleh seorang yang berpuasa. Ya. Kemudian kata beliau di sini, ya, wa qad tuhbitu amalahu wa tudhibu thawabah. Maka ucapan yang kotor ini bisa menghapuskan amalannya dan juga menghapuskan pahala. Ya. Allah tidak membutuhkan puasanya. Yang jadi perhatian kita, jangan sampai ya mulutnya berpuasa dari makan dan minum, tapi tidak berpuasa dari mengucapkan kata-kata yang kotor. Kata-kata yang kotor ya di luar puasa ini perkara yang tercela. Terlebih lagi ketika dilakukan ketika berpuasa. Dalilnya an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yada' qaula zur wal amala bihi wa fi riwayatin al-jahl wal jahl falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabah." Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan keji atau mengamalkannya, ini melakukan kekejian, tindakan-tindakan yang tidak terpuji. Dalam riwayat yang lain disebutkan wal jahl, demikian juga melakukan perkara-perkara yang jahil, ya, kejahilan, hal-hal yang tidak bermanfaat. Falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabah. Maka Allah Subhanahu wa taala ya tidak membutuhkan dia meninggalkan makan dan minumnya. Ya. Di sini Nabi SAW mengatakan man lam yada qaula zur, azur al-kadhib wal mail anil haq wal amalu bil batil wal tuhmah. Azur di sini bermakna kedustaan. Dia mengatakan kedustaan, kemudian menyeleweng dari kebenaran dan melakukan kebatilan dan membuat tuduhan. Wal amalu bihi al amalu bi muqtadahu mimma nahallahu anhu, dan mengamalkan kekejian tersebut, yakni melakukan konsekuensi dari ucapan yang keji tersebut, ya, apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala.
Wal jahlu yani fi'lul jahli wa huwa safahatum ma'an nas. Adapun al jahl yakni melakukan perbuatan kejahilan, yaitu kebodohan di tengah-tengah manusia. Makanya kalau ada orang yang mengisi puasa Ramadannya tapi dengan melakukan hal-hal yang mengganggu manusia, maka dikhawatirkan ini mengurangi atau bahkan membatalkan puasanya. Seperti apa yang kita lakukan dulu waktu masih kecil? Main bedil. Ada nggak kalau di sini? Pakai bambu dipotong kemudian dum. Nggak ada ya? Kalau di sini ya? Ya, kalau di sini nggak ada. Kalau di Sumatera itu banyak. Bahkan cari bambu yang paling besar. Dum, dum, ya. Atau diisi kaleng nanti. Dum, ya. Tapi kebanyakannya orang yang justru sibuk dengan melestarikan tradisi semacam ini justru nggak puasa mereka, karena itu harus ditiup haus, akhirnya apa? Curi-curi minum. Maka hendaknya seseorang dia menghindari perkara-perkara yang tidak bermanfaat, ya. Menghindari perkara-perkara yang tidak bermanfaat, ya, ucapan-ucapan yang tidak bermanfaat. Makanya cukup menyedihkan, ya. Sebagian orang mengisi waktu untuk menunggu waktu berbuka dengan hal-hal yang tidak bermanfaat atau bahkan dengan kemaksiatan. Ya, nunggu waktu berbuka, main catur, main kartu, ya, atau nonton sinetron atau nonton film. Sebagian orang udah persiapan ya, ini menunggu Ramadan, film apa yang harus ditonton, jadwalnya ini, ya. Maka ini sangat sungguh disayangkan. Harusnya dia menyibukkan dirinya dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, membaca Al-Qur'an, ya. Kemudian berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan hal-hal yang bermanfaat. Bukan kemudian mengisinya dengan hal-hal yang sia-sia atau hal-hal yang bahkan merupakan kemaksiatan. Nonton film misalnya, dihabiskan waktunya. Mulai dari, jadi agendanya itu habis subuh sampai zuhur tidur. Ya. Kemudian zuhur, alhamdulillah kalau dia masih sholat. Habis sholat zuhur, ya, sampai waktu berbuka nonton film atau main game. Nah, ini hati-hati, ya, jangan sampai waktu kita dicuri oleh game. Bahkan terkadang orang-orang yang sudah ngaji, ya, main PUBG. Ya. Maka ini hal-hal yang sia-sia. Jangan sia-siakan bulan Ramadan kita. Manfaatkanlah. Kita nggak tahu tahun depan itu Ramadan akan kembali atau tidak kepada kita. Apa kita masih mendapatkan bulan Ramadan? Anda melihat sendiri, ada orang-orang yang kita kenal, saudara-saudara kita, karib kerabat kita, mungkin sebagian orang tua kita, yang tahun ini tidak mendapati bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala telah memanggil mereka. Nah, bagaimana nanti kita? Ya, kalau tidak memanfaatkan bulan Ramadan, ya, dengan sebaik mungkin, lalu kemudian tahun depan tidak ketemu lagi. Ya, akan menjadi penyesalan. Maka barang siapa yang tidak meninggalkan kata-kata yang kotor dan perbuatan yang sia-sia seperti ini, maka Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan dia meninggalkan puasa atau meninggalkan makanan dan minumannya. Ya, falaisa lillahi hajah ay innallaha ta'ala la yaltafitu ila siyamihi wa la yaqbaluhu wa la yatarattab alaihi thawabun wa in saqata bihil wajib. Maksudnya apa? Allah tidak membutuhkan puasanya, artinya Allah tidak melihat sama sekali puasanya. Nggak dianggap puasanya. Kalau dia tidak menjaga lisannya, puasanya tidak teranggap, Allah Subhanahu wa taala tidak menerimanya, kemudian dia tidak akan mendapatkan pahala dari puasanya. Kalau tidak menjaga lisannya tadi. Wa in saqata bihil wajib, walaupun kewajibannya untuk berpuasa ini sudah jatuh, artinya tidak lagi memiliki kewajiban untuk berpuasa. Ya, tapi apa? Sayang, pahalanya ya hilang, pahalanya hilang. Baik, ini diantara sunnah-sunnah ketika berpuasa, dan diantara sunnah-sunnah lainnya ketika kita melakukan puasa Ramadan adalah tilawatul Quran, ya, membaca Al-Quran. Ya. Intinya ketika bulan Ramadan memperbanyak amalan soleh. Apa yang bisa kita lakukan berupa amalan soleh kita lakukan. Membaca Al-Quran. Ya. Demikian juga bersedekah. Disunahkan ketika berpuasa di bulan Ramadan kita memperbanyak sedekah. Dalilnya hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu,
radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas wa kana ajwadu fi Ramadan. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan, dan beliau menjadi lebih dermawan lagi ketika bulan Ramadan, di saat Jibril datang kepada beliau untuk menyetorkan Al-Qur'an. Ya, begini Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyetorkan Al-Qur'an. Ini dalil yang menunjukkan kepada kita bahwa disunahkan bagi kita untuk memperbanyak amalan soleh, terutama sedekah dan membaca Al-Qur'an. Ya. Baik. Ini diantara sunnah-sunnah puasa Ramadan. Baik. Kemudian beliau berpaling pada pembahasan hari-hari di mana diharamkan untuk berpuasa. Baik. Atau sebelum kita lanjutkan, ada yang ingin ditanyakan? Ya. Tadi ada lupa pembahasan tentang gosok gigi. Apa hukumnya gosok gigi ketika puasa? Maka yang demikian diperbolehkan. Ya, menggosok gigi dengan odol atau bersiwak ini diperbolehkan. Hanya saja Syafi'iyah memakruhkan untuk menggosok gigi setelah zawal, setelah waktu zuhur. Ya, kenapa? Karena disebutkan dalam sebuah hadis bahwa bau mulutnya orang yang berpuasa la hulufus shaim atyab min misk. Bau mulutnya orang yang berpuasa ini lebih baik daripada bau misik. Dan bau mulut ini munculnya ba'da zawal. Oleh karena itu dalam mazhab Syafi'iyah dimakruhkan untuk menggosok gigi setelah az-zawal. Agar apa? Agar bau mulutnya itu ada. Ya. Wallahu taala a'lam. Baik. Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan dengan hari-hari di mana puasa itu diharamkan. Qala wa yahrumu siyamu khamsata ayyam. Dan diharamkan untuk berpuasa 5 hari. Maksudnya ada 5 hari yang tidak boleh bagi kita untuk berpuasa. Yang pertama dan kedua adalah al-Aidan. 2 hari Id, 2 hari raya. Qala wa ayyamut tasyrik ats-tsalatsah. Kemudian 3 hari tasyrik. Ya, tanggal 11, 12 dan 13 Dzulhijjah. Ya. Kemudian dalil yang menunjukkan haramnya berpuasa pada 2 hari raya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam naha an siyami yaumain, yaumil fitr wa yaumin nahr. Dalil yang sahih dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang puasa pada 2 hari. Yang pertama adalah Yaumul Fitr, hari raya Idul Fitri. Yang kedua Yaumun Nahr, hari penyembelihan, yaitu hari raya Idul Adha. Ya. Ini dalil yang jelas tentang keharaman berpuasa pada 2 hari raya. Jadi barang siapa yang berpuasa pada 2 hari raya ini, ya, dia puasanya haram, dia berdosa dan puasanya tidak sah. Puasanya tidak sah. Ya. Maka barang siapa yang berpuasa misalnya, dia pikirkan pahala itu sesuai dengan kadar masyaqqah. Ya, kalau kita puasa di hari-hari biasa, kan makanan yang terhidang itu kan tidak seistimewa makanan yang terhidang ketika hari raya. Maka kalau ada orang yang dia
berpuasa dengan alasan ya bahwa di hari raya itu banyak makanan sehingga masyakohnya, kesulitannya itu lebih banyak. Lalu dia berpuasa, tetap tidak sah. Ya. Ini menunjukkan bahwa agama itu tidak dengan logika. Kan kalau logikanya kan godaannya kan lebih besar. Kalau kita bisa bersabar kan berarti lebih banyak pahalanya. Iya kan? Tapi bukan itu yang menjadi landasan kita dalam beragama. Yang menjadi landasan kita beragama adalah dalil. Nabi SAW melarang berpuasa pada hari tersebut. Ya. Qala wa nahyu huna litahrim alladhi yaqtadil butlan. Maka pelarangan dalam hadis ini maknanya adalah pengharaman. Jadi bukan hanya sekedar makruh saja, tapi hukumnya haram untuk berpuasa di kedua hari raya tersebut. Kenapa? Lima fi siyamihima minal i'rad an diyafatillahi azza wa jal wa mukhalafati ma alaihi muslimun minal bahjati was surur. Ya. Kenapa sampai diharamkan dan batal puasanya? Karena berpuasa pada kedua hari ini menunjukkan berpalingnya seseorang dari jamuannya Allah. Ya, Allah telah menjadikan kedua hari itu untuk bersenang-senang dan untuk makan. Tapi kemudian dia justru berpaling dari apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga wa mukhalafati ma alaihi muslimun, dan menyelisihi kaum muslimin minal bahjati was surur. Yani keadaan mereka yang di hari itu, di kedua hari itu mereka diselubungi dengan kegembiraan dan keceriaan. Jadi ini adalah dua hari raya di mana kita diharamkan untuk berpuasa. Qala wa rawa Muslimun, kemudian kata beliau wa ayyamut tasyrik. Kemudian yang selanjutnya hari-hari yang diharamkan untuk berpuasa yaitu 3 hari tasyrik, tanggal 11, 12 dan 13 Dzulhijjah. Qala rawa Muslimun an Ka'b ibn Malik anna Rasul sallallahu alaihi wasallam ba'athah wa Aus ibn al-Huthan. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ka'b bin Malik bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam mengutus beliau dan Aus bin Huthan ayyam at-tasyrik, pada hari tasyrik. Ya. Kenapa tanggal 11, 12 dan 13 Dzulhijjah itu disebut sebagai hari tasyrik? Ada yang tahu? Ada yang pernah dapat faedah? Ya, at-tasyrik, ya, asyraqa yusyriku artinya bersinar. Matahari bersinar. Apa hubungannya bersinarnya matahari dengan tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah? Siapa yang bisa kasih faedah? Hah? Kenapa Mas Fatur disebut hari tasyrik? Karena udah kasih petunjuk itu, matahari bersinar. Ayyamul bid. Kan matahari bukan bulan. Kalau ayyamul bid itu kan bulan sedang putih-putihnya. Baik, kita simpan. Nah, ada yang tahu kenapa disebut hari tasyrik? Disebut hari tasyrik karena pada tanggal 10 Dzulhijjah, Yaumun Nahar, hari penyembelihan, ketika kaum muslimin menyembelih hewan kurban pada tanggal 10 Dzulhijjah, ya, kemudian ada daging yang berlebih, maka mereka menjemurnya pada hari tasyrik, tanggal 11, 12, 13. Karena zaman dahulu begitu mereka mengawetkan daging caranya. Ya, jadi dijemur tanggal 11, 12, 13. Makanya disebut hari tasyrik, yakni untuk menjemur daging kurban. Nah, hari tasyrik ini juga ya diharamkan untuk berpuasa. Maka Ka'ab bin Malik dan sahabat Aus bin Huthan pada hari tasyrik diutus oleh Nabi SAW untuk mengumumkan kepada manusia annahu la yadkhulul jannah illa mu'min, bahwa tidak akan masuk ke dalam surga kecuali orang yang beriman.
Wa ayyamul mina ayyamu aklin wa syurb. Dan hari-hari Mina, yakni hari tasyrik, adalah hari untuk makan dan minum. Ya, bukan hari untuk berpuasa. Dalil lainnya, warawa Abu Dawud ya an Abi Murrah maula Ummu Hani radhiyallahu anha annahu dakhala ma'a Abdullah ibn Amr radhiyallahu taala anhuma ala abihi Amr bin Al-As. Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari Abu Murrah maulanya Ummu Hani, ini bekas budaknya Ummu Hani radhiyallahu anha, bahwa beliau bersama Abdullah bin Amr bin Al-As menemui bapaknya Abdullah yaitu Amr bin Al-As. Faqaraba ilaihima ta'aman. Maka kemudian Amr bin Al-As mendekatkan kepada mereka sejumlah makanan. Faqala kul. Kemudian Amr bin Al-As mengatakan, makanlah. Faqal, Abdullah kemudian mengatakan, inni sha'im. Sesungguhnya aku berpuasa. Ya. Jadi kita bisa lihat terkadang ada di antara sahabat itu yang tidak mengetahui hukum. Abdullah bin Amr bin Al-As ini juga sahabat, tapi dia nggak tahu hukum. Tersembunyi bagi beliau sebagian hukum. Ya, beliau mengira bahwa pada ayam tasyrik ini diperbolehkan untuk berpuasa. Inni sha'im, kata beliau, aku sedang berpuasa. Faqala Amr kul. Ya. Maka kemudian kata Amr, ya, makanlah. Fahadhil ayyam allati kana Rasul sallallahu alaihi wasallam ya'muruna bi iftariha wa yanhana an siyamiha. Kata Amr bin Al-As, makanlah karena ini adalah hari-hari di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk berbuka dan melarang kita untuk berpuasa padanya. Jadi justru kita diperintahkan untuk makan pada hari tersebut. Qala wa huwa ayyam tasyrik, dan beliau mengatakannya itu ketika hari tasyrik. Ya. Qala fala yasihu aidan shaumuha lil ma'na alladhi dzukira fil aidain. Demikian juga tidak sahih ya makan pada berpuasa pada hari tasyrik karena makna yang telah kita sebutkan pada hari raya Id. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala telah menjadikannya sebagai jamuan bagi hamba-hambanya. Dan hari-hari tersebut merupakan hari kegembiraan. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, ini 5 hari ya yang wallahu ta'ala a'lam, sepertinya para ulama sepakat tentang keharuman berpuasa padanya. Baik, dan di sana ada hari yang diperselisihkan oleh para ulama. Kata beliau, wa yukrahu shaumu yaumasyak. Atau kita akhirkan dulu, kita break dulu. Insyaallah sesuai dengan jadwal kita break terlebih dahulu sekitar 15 menit. Kemudian kita kembali lagi lanjutkan sesi yang kedua, membahas hari-hari yang dimakruhkan untuk berpuasa serta kafarah bagi orang yang meninggalkan puasa dan juga tentang al-i'tikaf. Ya. Kita coba dulu sampai di sini, insyaallah 15 menit lagi kita kembali ke majelis untuk melanjutkan pelajaran kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.